Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jemaah Masjid Jenderal Sudirman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka, dan juga bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih momen Idul Fitri, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa antum minallahi aqrab. Dan mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai masuk ke Ramadan yang akan datang dan seterusnya. Alhamdulillah, pada siang hari ini Bapak Ibu sekalian, ini masih momen bulan Syawal. Salah satu kebiasaan banyak orang muslim di dunia, kalau masuk bulan Syawal ada kesunahan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ini biasanya dilakukan di hampir semua negara muslim, walaupun tidak semua. Kenapa tidak semua? Karena ada beberapa mazhab dalam mazhab fikih ini yang menganggap bahwa puasa 6 hari Syawal itu bukan kesunahan. Nah, nanti akan kita bahas. Kita akan bahas hukum puasa sunnah Syawal, kemudian juga teknisnya. Lalu bagaimana jika kita masih punya hutang Ramadan? Punya hutang Ramadan tapi mau puasa Syawal. Lalu kemudian bagaimana statusnya puasa Syawal? Apakah boleh kalau punya hutang digabung dengan puasa Syawal? Niatnya 2, puasa qada Ramadan juga, puasa Syawal juga. Apa pahalanya dua-duanya dapat? Jadi begini para jemaah sekalian, bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hampir diriwayatkan oleh banyak kitab-kitab sunan, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari dikatakan bahwa man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan, kata Nabi. Siapa yang berpuasa Ramadan tsumma kemudian atba'ahu sittan min Syawal, diikuti 6 hari di bulan Syawal, kata Nabi Muhammad, faka'annama shoma ad-dahra kullahu. Kalau puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari puasa Syawal, puasa di bulan Syawal 6 hari, faka'annama shoma ad-dahra kullah, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Jadi kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan pahalanya seperti pahala setahun penuh? Karena begini, defaultnya pekerjaan manusia, umat Islam, defaultnya amal umat Islam itu diganjar 10 kali lipat. Dan itu dinyatakan secara eksplisit oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 180, beliau mengatakan man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan sebuah kebaikan, falahu asyru amsalihha, dia mendapat 10 ganjaran dari pekerjaan yang baik itu. Bahkan dulu ketika Nabi Muhammad turun dari Isra Mi'raj, selesai pagi hari turun Isra Mi'raj membawa perintah salat 5 waktu. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Khamsu sholawat bi khamsina ajra. 5 sholat waktu yang diwajibkan atas kalian bi khamsina ajra,
itu pahalanya 50 kali sholat. 50. Dalam hadis lain juga Nabi bilang, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari ayat Quran, dari Al-Quran, dari kitab suci, falahu bi asyri hasanat, maka baginya dari satu huruf itu 10 kebaikan. Kata Nabi kemudian menjelaskan, wala aqulu alif lam min harf, aku tidak katakan kalau alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi defaultnya pekerjaan manusia satu pekerjaan pahalanya, satu kebaikannya diganjar 10. Maka coba kita hitung siapa yang berpuasa Ramadan. Ramadan itu kan antara 29 atau 30 hari. Artinya kalau dikalikan 10, 30 jadi 300 pahala. 29 290 pahala. Tambah 6 hari Syawal. 6 kali 10 60. 300 tambah 60 jadi 360 hari. Itu jumlah satu tahun, jumlah hari dalam satu tahun dalam bulan Hijriyah 360 hari. Jadi benar kata Nabi, puasanya pahalanya sama seperti orang yang puasa setiap setahun penuh. 30 hari Ramadan ganjarannya 306 hari Ramadan, 6 hari Syawal ganjarannya 60 hari. Jadi 360 hari. Bahkan dalam hadis lain dikatakan juga kan, Nabi mengatakan siapa yang setiap bulan berpuasa 3 hari, maka terhitung ia sebagai orang yang berpuasa selama setahun penuh. Kalau orang rutin puasa 3 hari per bulan, 3 hari per bulan, maka kata Nabi sama seperti orang yang dapat yang pahalanya puasa setahun penuh. 3 hari sunnah puasa bulan Hijriyah tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah, atau yang biasa disebut dengan Ayyamul Bid. 3 hari setiap bulan, 3 hari 30 setiap bulan, berarti 30 hari. Ya pas tahun. Ayyamul Bid namanya. Disebut dengan Ayyamul Bid kenapa? Hari-hari putih. Kenapa disebut hari-hari putih? Karena tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriyah itu bulan lagi purnamanya. Bulan kalau lagi purnama warnanya putih cerah. Dari bawah kelihatan putih, maka orang nyebutnya Ayyamul Bid, hari-hari putih. Hari di mana bulan itu lagi mentereng-menterengnya gitu. Itu namanya puasa Ayyamul Bid. Jadi itu kenapa Nabi menyebutkan puasa 6 hari Syawal sebelumnya puasa Ramadan sama seperti puasa setahun penuh, karena pahalanya itu. Lalu teknisnya gimana? Teknisnya sama. Seperti puasa-puasa sebelumnya, puasa Ramadan, cuman bedanya satu. Bedanya niat doang. Maksudnya apa? Ya tentu spesifikasinya niatnya beda. Tapi ketentuan niatnya pun berbeda. Kalau dulu kita Ramadan, itu niat itu harus sebelum fajar. Besok Selasa, besok Kamis. Niat harus sudah dari mulai ba'da maghrib nanti sampai subuh Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah, niatnya nggak mesti malam. Pagi-pagi boleh. Jadi niat puasa harus tiap malam, itu Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah boleh pagi-pagi, boleh. Dengan catatan sejak subuh dia belum makan apa-apa. Karena dulu Nabi juga begitu. Ketika Nabi pergi, kemudian balik ke rumah Sayyidah Aisyah, dia nanya sama Sayyidah Aisyah, hal lana min ta'amin, kita punya makanan apa enggak? Nabi mau makan. Iya, ada makanan apa enggak? Kata Sayyidah Aisyah apa? Kita enggak punya makanan lagi. Terus apa kata Nabi? Fa ibni idzan sha'ib. Dan itu sudah pagi. Kalau gitu saya puasa aja dah. Itu Nabi datang pulang capek, datang ke rumah gak ada makanan, dia nggak marah-marah. So kalau kita ceritanya beda lagi. Apalagi Jakarta, panas, macet. Sekarang belum macet banget sekarang. Masih bisa lah ngirup udara lagi naik motor. Pulang capek, panas, macet, bilang, "Neng, ada makanan apa di dapur?" Nggak ada, Bang. Itu yang enak kita tunjuk jidat istri tuh. Nyeloncong lu gitu. Dulu Nabi begitu, pulang dari pekerjaannya, belum waktu zuhur, pulang ke rumah Sayyidah Aisyah, nanya ada makanan apa enggak? Enggak ada nih. Oh ya, kalau gitu saya puasa. Kalau gitu saya puasa. Itu hebatnya Nabi.
Di kondisi yang seharusnya orang wajar kalau marah, Nabi nggak milih marah. Nabi benar-benaran, Nabi memang contoh akhlak paling mulia di dunia. Bahkan ketika itu ada seorang Yahudi datang ke rumah Nabi, cuman mau iseng doang. Dia bilang apa orang Yahudi, Assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu alayka. Bukan assalam, tapi assam. Assam itu artinya kecelakaan, kebinasaan bagi kamu wahai Muhammad. Di dalam ada Sayyidah Aisyah dengan Nabi. Dengar Sayyidah Aisyah langsung marah. Dia langsung berdiri, langsung ngomel, wa alaikassamu wa la'nah. Jadi kalau kata orang Yahudi cuman assamu alaika, kecelakaan bagi kamu wahai Muhammad, Sayyidah Aisyah jawabnya dua. Wa alaikassamu wa la'nah. Bagi kamu juga kecelakaan dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dengar Sayyidah Aisyah marah, Nabi Muhammad bilang, "Mahlan ya Aisyah." Mahlan. Mahlan itu bahasa Indonesianya apa? Kalau anak sekarang bilang woles gitu. Nyantai aja, Syah gitu. Nyantai aja gitu. Tapi dia udah hina Nabi gitu. Ya udah enggak apa-apa. Kalau ikutkan hina, apa bedanya kita dengan dia gitu Nabi gitu. Terus jawabnya gimana Nabi? Cukup jawab wa alaika saja gitu. Wa alaika. Maka itu kata jumhur ulama, kalau ada orang non muslim ngasih salam, jawabnya wa alaika saja. Cuman beberapa ulama juga mengkritik itu kalau memang orang non muslimnya ngasih salamnya salam ke kecelakaan, kemudaratan, kebinasaan. Kalau sekarang orang non muslim, tetangga kita, teman-teman kita, itu kan salamnya jauh lebih fasih daripada kita biasanya. Jadi kalau kaget aja udah bilang istighfar. Astagfirullah. Lebih fasih dibanding kita. Tuh Ahok kan juga sering ngomong istighfar. Jadi begitu. Nah, dulu orang non-Yahudi ngasih salamnya pakai assam, maka Nabi jawabnya wa alaika. Tapi gimana kalau sekarang orang non-muslimnya ngasih salam dengan salam seperti kita? Assalamualaikum, 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 lebih fasih dia. Lalu ada kata kitab namanya Ahkam Ahli Dhimmah, itu kirangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dikatakan bahwa kalau memang salamnya non-muslim dengan salam orang kita, dengan assalamualaikum warahmatullah, maka jawabnya harus sama. Kok bisa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha, kata Allah. Kalau kamu dikasih salam, fahayyu bi ahsani minha aw rudduha, maka jawab dengan yang lebih baik atau sama. Maka kalau non muslim ngasih assalamualaikum, ya kita jawab waalaikumsalam. Enggak usah dilebihin karena non muslim tidak pantas untuk dilebihkan, gitu kata ulama. Nah, itu jadi dulu Sayyidah Aisyah marah-marah kata Nabi, enggak, itu non muslim. Nabi dihina sama non muslim tapi Nabi enggak marah, nyantai gitu. Ya, emang Nabi enggak pernah nyakitin orang, enggak pernah nyakitin orang yang ada di sekitarnya. Bahkan non muslim sekalipun enggak pernah dibalas dengan cacian. Dulu juga Nabi sering ketika Nabi Muhammad lagi ngumpul misalnya. Ada sebuah riwayat Nabi lagi ngumpul seperti ini. Kemudian Nabi nyium bau kentut gitu. Ada yang kentut tuh di antara para sahabat gitu. Nabi nyium bau kentut. Nabi kan punya asisten tuh, malaikat Jibril tahu nih yang kentut tuh. Yang kentut tuh fulan bin fulan. Pas depan ente Muhammad. Nah, Nabi Muhammad tahu nih. Cuma Nabi Muhammad bingung mikir, ini bentar lagi sholat isya, yang kentut wudunya batal, gimana nih biar dia bisa wudu tapi nggak malu. Nabi Muhammad nggak mau tuh nyakitin sahabatnya, padahal udah kentut bau lagi gitu. Udah. Kemudian Nabi mikir, kata Nabi Muhammad, man akala lahmal juzur, yang tadi makan daging unta siapa? Oh, semua nunjuk tangan, saya. Yang kentut juga nunjuk tangan, saya Nabi makan daging unta, semua nunjuk tangan. Kata Nabi, fal yatawaddu, wudu lagi dah gitu. Jadi makan daging onta wudu lagi, semuanya wudu akhirnya. Yang kentut enggak kentut semua wudu. Kenapa kata Nabi yang makan daging onta siapa? Buat siapa? Buat nutupin aibnya fulan. Nabi enggak mau nyakitin hati sahabat, buat nutupin aib si fulan. Maka sampai sekarang ulama juga berbeda pendapat. Orang kalau makan daging unta batal enggak wudunya? Jumhur ulama kan bilang enggak batal. Karena konteks ceritanya begitu. Tapi kata mazhab Imam Ahmad bin Hanbal batal. Kenapa batal? Ya itu,
teksnya begitu, teks hadis. Kata jumhur enggak. Kenapa ada perbedaan antara daging unta dengan daging kambing, toh sama-sama daging halal gitu. Maka kata jumhur ulama enggak batal. Karena konteksnya seperti itu. Jadi Nabi enggak pernah mau nyakitin perasaan para sahabat, termasuk non-muslim. Jadi begitulah wajah dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Enggak cetar-cetor, peletar-peletor, hantam sini hantam doang. Bahkan ketika Nabi baru mulai berdakwah, dia ngirim surat kepada para raja-raja non-muslim. Ada Raja Herakl, ada Raja Bahrain itu Abdul Razak, ada raja banyak. Tapi ketika nulis surat gimana tulisannya? Min Muhammadin Rasulullah ila Herakl azimir Rum. Nabi selalu menyebutkan dari Muhammad Rasulullah kepada siapa? Kepada Herakl. Disebutin namanya, disebutin juga jabatannya, azimir Rum, pimpinan orang-orang Roma. Enggak mentang-mentang dia non-muslim, mungkin saja tuh orang non-muslim jadi pemimpin gara-gara bantai orangnya, bantai umatnya. Tapi enggak, sama Nabi dibilang azimir Rum, disebut jabatannya. Nabi benar-benar menghormati orang lain walaupun bukan seagama. Jadi Nabi nggak pernah nyakitin hambanya. Maka kalau ada orang sering nyakitin orang lain dengan dalih agama, belum beres. Belajarnya belum beres. Jadi itu bahwa Nabi Muhammad kalau puasa sunnah boleh dari pagi boleh. Jadi bangun pagi besok misalnya, bangun pagi istri lagi sakit, nggak sempat masak, nggak sempat bikin kopi. Datang sholat subuh pulang nggak ada kopi, nggak ada sarapan, ya udah puasa aja lah gitu. Boleh. Yang penting belum makan sejak subuh hari. Jadi puasa sunnah Syawal. Nah, kemudian selanjutnya hukumnya apa? Kalau hukum puasa Syawal, jumhur ulama mengatakan sunnah. Sunnah itu artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalin nggak apa-apa. Jadi kalau nggak puasa sunnah Syawal boleh ya nggak apa-apa. Cuman lebih bagus puasa Syawal. Nah, cuman beberapa tahun belakangan di Indonesia ada beberapa pihak, beberapa orang mengkampanyekan bahwa yang namanya puasa Syawal itu hukumnya makruh, bukan sunnah. Kalau sunnah dikerjain dapat pahala, ditinggalin nggak apa-apa. Tapi kalau makruh kan kebalikannya, dikerjain ya sia-sia, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Ngapain kalau gitu lapar-lapar nggak dapat pahala, kan gitu. Lalu sebenarnya bagaimana hukum puasa sunnah, hukum puasa Syawal? Memang sebenarnya puasa Syawal itu diperdebatkan. Tapi jumhur ulama yang masyhur di kalangan Indonesia, karena kita kebanyakan guru-guru kita orang mazhab Syafi'i, puasa Syawal ya hukumnya sunnah. Hadis yang tadi, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, maka dia seakan-akan puasa setahun penuh. Ada motivasi atas amalan itu, ada iming-iming ganjaran yang diberikan oleh Allah dari hadis itu, tapi tidak ada ancaman. Karena tidak ada ancaman, maka bukan masuk dalam kategori wajib, hukumnya sunnah. Gitu. Loh, ini gimana yang bilang makruh? Yang bilang makruh itu mazhabnya Imam Malik. Mungkin beberapa orang, beberapa kelompok yang mengkampanyekan bahwa puasa Syawal itu makruh, mungkin dulu beliau belajar dari guru-guru bermadzhab Imam Malik. Atau mungkin belajar di luar negeri, di daerah Maroko misalnya, atau di daerah Libya yang memang kebanyakan mazhab Imam Malik, atau di Afrika yang banyak mengamalkan mazhab Imam Malik, kemudian pulang ke Indonesia mengkampanyekan itu. Sah-sah saja. Cuman kan masyarakat kudu tahu, jangan bikin kaget gitu. Jangan bikin kaget. Sama seperti orang yang mengatakan bahwa nyentuh orang kita kebanyakan nyentuh perempuan tuh wudu batal. Tuh semua itu awam gak awam semua maka itu. Pokoknya kalau udah wudu nyentuh istri batal. Maka orang kita kalau udah wudu itu sama istri kayak musuh-musuhan, jauh-jauhan supaya nggak nyentuh gitu. Tapi ada beberapa ulama seperti mazhab Imam Ahmad bin Hambal, seperti mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan nyentuh perempuan nggak batal kok, nyentuh istri nggak batal. Boleh nggak pendapat dia? Boleh, silahkan kalau memang keluar dari otoritas yang diakui. Mazhab itu kan punya otoritatif dalam mengeluarkan fatwa, diakui. Cuman kalau diimplementasikan kudu lihat kampung dulu. Orang sekampung itu tahunya nyentuh perempuan kan batal.
Ini ustadz mentang-mentang tahu dalil, ngerti ilmu, ngerti perbedaan pendapat, dia pakai kira-kira kayaknya nyentuh perempuan mah enggak batal. Aneh lebih puas sama pendapat Imam Ahmad nih, nyentuh perempuan mah enggak batal. Boleh enggak apa-apa. Akhirnya ketika azan, dia mau ke masjid, dia izin dulu sama istri. Biasa ustadz tuh rumahnya dekat sama masjid biasanya. Rumah dekat sama masjid, dia keluar rumah bareng istrinya, ngapain? Dia cipika-cipiki depan rumah. Mama, papa izin sholat dulu ya. Dia cium tangan, cipika-cipiki, orang kan depan mau masjid tuh ya, Ustaz romantis banget sih gitu. Datang ke masjid, sholat, langsung naik mihrab, Allahu Akbar, mimpin sholat. Kira-kira jemaah tuh bilang apa? Nih tadi gue lihat imam cipika-cipiki karena bininya nih. Wudunya batal nih, kagak wudu lagi. Pulang, imam kita batal wudunya. Jadi fitnah, jadi omongan gitu. Kau pulang ke rumah, besok jangan sholat itu lagi. Kenapa? Imam kagak pernah wudu, jadi imam terus tuh. Wah, gitu. Anak lu ngaji sama dia ya? Pindahin gitu. Sekat tuh orang, gitu kan. Akhirnya begitu, jadi fitnah begitu. Kenapa? Masyarakatnya belum siap. Kita udah kelanjur sok-sokan pakai pendapat berbeda di tengah masyarakat yang belum siap menerima perbedaan itu. Mestinya diajarin. Nah, sama seperti pendapat puasa sunnah Syawal. Orang Indonesia udah kebanyakan bilang puasa Syawal sunnah, semua ngelaksanain. Bahkan hampir di semua daerah-daerah Indonesia itu ada namanya lebaran ketupat. Di Madura misalnya, di Jawa Timur. Untuk apa? Itu kan implementasi atas kesunahan puasa Syawal. Tanggal 1 Syawal mereka nggak ada yang puasa lebaran, tapi tanggal 2 udah mulai puasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mulai lebaran. Lebaran apa? Lebaran ketupat namanya. Kenapa? Karena sudah menganggap sunnah puasa Syawal itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi orang itu semua puasa. Nah tiba-tiba ada orang datang, puasa Syawal itu hukumnya makruh. Nah, orang kan jadi kaget nih. Mestinya kasih penyuluhan dulu gitu. Tapi boleh gak saat bilang kalau puasa Syawal itu makruh? Boleh aja. Kok bisa bilang begitu? Mazhab Imam Malik memang mengatakan puasa Syawal hukumnya makruh. Bagaimana kok bisa bilang makruh begini? Jadi salah satu sumber dalil sebagai sumber hukum syariat yang kita sepakati memang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian ada qiyas dan juga ada ijma'. Tapi di masing-masing mazhab mereka punya dalil-dalil tersendiri. Ada contohnya istishab, ada istihsan, ada al-urf, ada saddul dzara'i, banyak istilahnya tuh dalam materi usul fikih. Nah, mazhab Imam Malik punya salah satu dalil yang tidak dimiliki oleh mazhab lain, yang tidak dipakai oleh mazhab lain, apa? Amal ahli Madinah, pekerjaan kebiasaan orang-orang Madinah. Orang Madinah menjadi spesial bagi mazhab Imam Malik. Kenapa? Karena Madinah tempat di mana Nabi banyak mendirikan syariat. Ketika Nabi hijrah, itu kan ketika mulai hijrah di Madinah itu kan mulai banyak syariat turun. Dari mulai puasa, sholat Jumat, kemudian ada banyak macam-macam. Kalau di 13 tahun pertama di Mekah itu kan kebanyakan ngajarin tauhid, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di Madinah semua orang beriman, maka di situ muncul banyak syariat, didirikan syariat. Kok bisa? Nah, ketika syariat banyak turun di Madinah, Nabi wafat, tapi syariat tetap berkembang dikerjakan oleh para sahabat. Sahabat wafat dikerjakan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya wafat dikerjakan oleh cucu-cucu sampai pada masa Imam Malik. Jadi Imam Maliknya asli orang Madinah, nggak pernah pindah-pindah. Lahir di Madinah, hidup di Madinah, gede di Madinah, wafat di Madinah. Imam Malik. Maka Imam Malik tahu apa kebiasaan nenek moyangnya di Madinah. Dan beliau mengatakan dalam banyak kitab di mazhab Imam Malik, lam ara ahadan min ahli Madinah la a'wamahum wa la a'lamahum, kata Imam Malik. Saya seumur hidup di Madinah enggak pernah lihat ada orang Madinah, baik orang bodohnya, orang awamnya atau orang alimnya, dia puasa 6 hari setelah Ramadan. Enggak ada. Jadi kebiasaan orang Madinah dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa puasa Syawal makruh. Imam Malik apa nggak tahu hadis itu? Tahu. Imam Malik tahu nggak ada hadis puasa Syawal, puasa pahalanya sama seperti puasa 6 hari, puasa tahun penuh? Tahu. Imam Malik apal banget. Imam Malik bukan cuma orang yang ngerti Quran,
hadis juga hafal. Beliau punya kitab Muwatta begitu. Jadi jangan nyangka kalau ada ulama berfatwa tapi berbeda dengan hadis yang kita tahu, imam jangan-jangan nggak tahu hadis gitu. Bukan imam yang nggak tahu hadis, kita yang nggak tahu bagaimana beliau berpikir gitu. Itu kan ngeloncong namanya kalau bilang Imam Malik nggak tahu hadis. Itu kesombongan. Imam Malik nggak tahu hadis, kalau ngajarin Imam Malik hadis itu sama aja kayak ngajarin burung terbang. Burung udah pasti terbang, ikan udah pasti bisa berenang, gak usah diajarin. Kalau kita bilang Imam Malik keliru memahami hadis, kita yang salah, bukan Imam Malik. Imam Malik hidup dengan Nabi, masanya dekat, kita masa lewat tingkatan berapa tahun. Imam Malik cuma beda 2-3 angkatan kepada Nabi, kita sudah beda berapa angkatan. Loh bagaimana Imam Malik, kan ada hadis itu. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari tentang puasa sunnah Syawal itu diriwayatkan oleh orang sedikit yang dalam bahasa hadis disebut dengan hadis ahad. Jadi hadis itu ada mutawatir, ada ahad. Kalau mutawatir diriwayatkan oleh orang banyak di setiap angkatan. Dari mulai sahabat yang meriwayatkan hadis itu banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, pokoknya banyak. Itu namanya mutawatir. Tapi kalau di setiap angkatan cuma ada 1-2 orang, itu namanya hadis ahad. Nah, kalau hadis ahad ini yang menjadi pergulatan ulama. Ulama banyak menolak, tapi juga banyak yang menerima, tentu dengan banyak syarat. Beda dengan hadis mutawatir. Nah, hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini hadisnya ahad. Setiap angkatan sahabat cuma Abu Ayyub Al-Ansari. Turun ke tabi'in, ternyata cuma 2-3 orang. Turun ke tabi'ut tabi'in, ternyata hanya beberapa orang. Tidak sampai orang banyak. Jadi statusnya ahad. Sampai pada masa Imam Malik heran. Ini kok ada hadis begini, padahal seumur hidup aneh lihat orang Madinah nggak ada yang puasa. Maka mana yang dimenangkan? Yang dimenangkan dalam pandangan mazhab Imam Malik pekerjaan ahli Madinah. Kok gitu? Orang pekerjaan ahli Madinah, kebiasaan ahli Madinah itu diriwayatkan oleh orang satu negeri. Satu negeri meriwayatkan itu, walaupun periwayatannya tidak verbal, karena kebiasaan. Tapi kalau hadis yang tadi itu diriwayatkan oleh berapa? Satu angkatan cuma 1-2 orang. 1-2 orang lawan satu negeri, mana yang menang? Satu negeri kan gitu. Oh, jadi gitu mazhabnya Imam Malik. Begitu kenapa mazhab Imam Malik mengatakan puasa sunnah Syawal nggak ada, makruh. Kalaupun puasa jangan khawatir, kata Imam Malik. Khawatir ini puasa yang ngada-ngada, begitu kata Imam Malik. Artinya ada 2 pendapat di sini kalau jumhur ulama sunnah. Kenapa sunnah? Karena hadisnya sudah ada. Kan dalam pandangan jumhur ulama tidak memakai tidak memakai pekerjaan ahli Madinah sebagai landasan hukum. Kenapa? Orang Madinah kan manusia. Ya, manusia kan bisa keliru. Yang maksum, yang memang terjaga dari kesalahan ya Nabi. Selama memang sanadnya bersih dari kesalahan, sanadnya lurus sampai kepada Nabi, ini kudu dijalanin. Gitu. Orang Madinah mau kata apa bodo amat. Orang Madinah bukan gitu. Jadi kedua pendapat ini legal dan mu'tamad. Dua-duanya diakui dan dilegitimasi oleh seluruh ulama sejagat raya. Maka siapa yang mau mengatakan puasa Syawal sunnah, kerjakan. Siapa yang mau mengatakan puasa Syawal makruh, boleh, silahkan. Tapi jangan main provokasi. Jangan main kata-kataan, jangan main hina-hinaan. Lu puasa Syawal ya? Emang lu gak tahu? Satu hadisnya hukumnya dhaif tuh. Mau tahu Imam Malik minum puasa Syawal lu percuma. Itu kan provokasi namanya. Sama yang puasa nggak puasa sunnah Syawal, nggak cinta Nabi, yang kerjaan cuma 5 waktu doang. Emang yakin 5 waktu bikin masuk surga itu banyak dosa kan ente? Kerjain dong yang sunnah. Itu juga kan provokasi namanya. Sekarang memang perlu penyuluhan kepada masyarakat tentang perbedaan pendapat, karena zaman sekarang apalagi di Jakarta begitu ya, kita banyak sekali mendapati guru-guru yang memang tidak tidak sejalan dengan guru-guru terdahulu yang Indonesia. Teman kita, saudara kita, anak kita, kerabat kita belajar ke negara luar, ada ke Libya, ke Suriah, ke Lebanon, kemudian ke Arab Saudi, ke Jeddah, ke Mesir. Pulang dia bawa ilmu yang dulu diajarin sama guru-gurunya. Ya mungkin guru-gurunya bukan pantas Imam Syafi'i yang untuk kebanyakan orang kita. Akhirnya timbul perbedaan. Nah, perlu ada penyuluhan terhadap masyarakat, dan juga jangan asal, yang bagi para dai juga jangan asal
Jangan asal hantam begitu. Lihat dulu kebiasaan orang Indonesia. Jadi yang namanya mengerti itu bukan tahu apa yang dibicarakan, tapi juga tahu dan mengerti kapan harus dibicarakan. Sama kayak pakai baju. Emang kita harus pakai baju bersih. Tapi kalau pakai baju bersih buat puasa itu kan salah tempat namanya. Mau pakai kain, pakai peci, mau sholat, tapi buat tidur itu kan juga salah tempat namanya, salah waktu. Jadi memang ini ilmu yang harus disampaikan, tapi nyampainya hati-hati. Jangan langsung puasa Syawal makruh. Jadi siapa yang mau puasa sunnah Syawal silahkan. Kalau orang menganggap itu makruh boleh, nggak usah kerjain, tapi jangan provokasi yang mau puasa sunnah Syawal. Nah, segitu lagi. Bagi jumhur ulama 4 mazhab selain mazhab Imam Malik, bagaimana kalau kita masuk puasa Syawal tapi kita punya utang? Nah, kalau masih punya utang tapi mau puasa sunnah boleh apa enggak? Pertama pendapat jumhur ulama boleh, mutlak boleh, nggak ada masalah. Kita masih punya utang Ramadan 3-4 hari atau bahkan 10 hari, mau puasa Syawal dulu silahkan, nggak apa-apa. Mau puasa sunnah dulu silahkan, nggak apa-apa. Kok bisa? Karena yang namanya qada Ramadan waktunya panjang, alat tarahi yang disebut oleh ulama. Kewajibannya wajib alat tarahi, wajibnya muasa panjang. Sampai kapan? Sampai bulan Sya'ban tahun depan. Maka kalau Syawal nggak dikerjain, besok Dzulqa'dah masih bisa, Dzulhijjah masih bisa, Muharram masih bisa. Tapi kalau puasa Syawal cuma di sini doang, nggak ada lagi tahun depan, ya, nggak ada lagi bulan besok, cuman bulan ini aja. Boleh. Sama seperti orang yang sholat zuhur. Sholat zuhur itu waktunya panjang, dari mulai jam 12 sampai jam 3 atau jam setengah 4 sekarang waktu asar. Artinya barang siapa yang mengerjakan sholat zuhur jam 1, jam setengah 1, jam 2 boleh nggak apa-apa. Kalaupun nanti ketika waktu zuhur azan dia nggak sholat nggak apa-apa. Yang penting dia nanti punya azam untuk mengerjakan di tengah waktu atau di akhir waktu boleh. Begitu juga qada Ramadan, waktunya panjang. Kalau dia nggak mau kerjain qada Ramadan di Syawal, dengan azam dia mau kerjain nanti di bulan depan, Dzulqa'dah, silakan boleh aja. Yang nggak boleh tuh blas nggak mau qada Ramadan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau mau nunda nggak apa-apa. Itu jumhur ulama. Kemudian ada mengatakan pendapat mazhab Imam Malik makruh, sebaiknya qada dulu begitu. Kemudian ada pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan nggak boleh puasa sunnah sebelum qada Ramadannya selesai. Nggak boleh puasa sunnah sebelum qada Ramadannya selesai. Ini pendapat mazhab Imam Malik. Dalam hadis disebutkan begitu. Man shoma tatawwu'an, siapa yang puasa sunnah wa alaihi min Ramadan syai'un, dan dia masih punya utang Ramadan lam yaqdihi, yang dia belum bayar, fala yutaqabbalu minhu shaumuhu, maka puasanya enggak diterima. Itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Tapi sayangnya pendapat Imam Ahmad ini bagi ulama mazhab Imam Ahmad sendiri dikritik bahwa hadis itu tidak sahih. Maka jumhur ulama mengatakan mutlak boleh puasa sunnah walaupun masih punya qada Ramadan. Tentu akan jauh lebih baik kalau dia puasa qada dulu. Takut-takut umur belum nyampe, qadanya belum beres. Takut-takut umur belum nyampe, qada belum beres. Dan itu juga dikuatkan oleh Sayyidah Aisyah. Dulu dalam banyak riwayat Sayyidah Aisyah mengatakan, saya ini nunda qada Ramadan sampai kapan? Sampai bulan Sya'ban. Selesai Ramadan, Sayyidah Aisyah punya qada Ramadan, cuman nggak dikerjain sampai kapan? Sampai bulan Sya'ban. Artinya sebanyak 10 bulan itu Sayyidah Aisyah nggak qada Ramadan. Qada Ramadan di bulan Sya'ban tahun depannya. Apa iya orang yang dekat dengan Nabi nggak ada puasa sunnahnya? Maka kata ulama, mutlak boleh. Kalau mau puasa sunnah, puasa sunnah dulu boleh. Cuman lebih baik, sungguh amat sangat lebih baik kalau wajibnya dikerjakan lebih dahulu. Nah, kemudian timbul pertanyaan lagi, Ustaz, boleh gak gabungin puasa qada Ramadan sama Syawal? Ada namanya keabsahan ibadah, kalau kata ulama ijza'ul ibadah dengan jazaa'ul ibadah beda. Ijza itu keabsahan ibadah, jaza itu pahalanya. Pahala dengan jaza keabsahan ibadah beda. Sama simpel begini, kata Nabi Muhammad, man qara'a al-ikhlas faqad qara'a thulutsal Qur'an. Siapa yang baca surat Al-Ikhlas berarti dia sudah baca sepertiga Al-Qur'an. Apa berarti dia sudah baca sepertiga Al-Qur'an? Belum, tapi pahalanya sama gitu. Nah, begini kata ulama begini, ketika kita punya qada Ramadan kemudian mau puasa Syawal, maka niat saja puasa qada.
niat puasa qada, nanti dapat gak pahala sunnah puasa? Dapat. Kalau dia niat qada saja, qadanya di bulan Syawal, dia dapat puasa sunnah Syawal. Puasa sunnahnya dapat, tapi pahala puasa setahun penuh nggak dapat. Kenapa? Karena Ramadannya belum beres. Tapi dapat pahala sunnah, dapat. Sama seperti orang masuk masjid sholat qobliyah. Zuhur, azan zuhur, dia datang ke masjid, dia sholat qobliyah. Niatnya qobliyah, tapi dia udah dapat 2 pahala. Dia dapat qobliyah zuhur, dia juga dapat sunnah tahiyatul masjid. Sama seperti orang yang puasa qada Ramadan di bulan Syawal, dia dapat pahala sunnah puasa Syawal, tapi pahala yang setahun penuh dia nggak dapat. Kenapa? Karena Ramadannya belum beres. Gitu. Jadi itu. Nah, tapi juga ada beberapa ulama yang nggak boleh. Ada beberapa ulama termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i menyatakan jangan, nggak boleh. Kenapa? Karena dua-duanya punya niat yang khusus. Karena pun dua-duanya punya niat khusus, maka pekerjaannya pun harus khusus, harus dibedakan. Itu ada pendapat yang lain. Intinya, ketika kita ingin puasa Syawal sedangkan punya qada Ramadan, maka lebih baik dahulukan qada Ramadan. Insya Allah ketika mengerjakan qada Ramadan, pahala sunnah pun nempel. Sama seperti kemarin, kalau qada Ramadannya hari Senin, insya Allah dapat pahala puasa sunnah Senin juga. Besok Kamis qada Ramadan, niatnya qada Ramadan, insya Allah dapat pahala Kamis juga. Mandi janabah di hari Jumat pagi-pagi, insya Allah dapat juga pahala mandi sunnah Jumat. Baik, mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau kita tutup. Ada pertanyaan? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.